energi terbangun lagi, semangat luar biasa. Selamat datang di channel Gema Kebangsaan. Bersama Jawa Kanigoro, kita kedatangan tamu spesial. Ini kalau di dalam dunia politik ini, khususnya di partai, sebenarnya ini adalah otaknya dari pendirian partai-partai yang selama ini berdiri di Indonesia ini. Ada 3 partai yang beliau nahkodai untuk ikut kontestasi pemilu di 2009, 2014 dan 2019 plus 2024. Dia adalah Dr. Muhammad Sofyan, Sekjen Partai Gema Kebangsaan. Selamat datang. Selamat. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Tapi kabarnya pernah sakit, Mas Sofyan. Saya sakit waktu pemilu, menjelang pemilu. Pemilu 2024. Ada sinyalnya. Sinyal darah tinggi 230, bawa ke rumah sakit Hermina. Ketika cek lab kreatinin 4, diponis sama dokter Ginjal. ginjal Oh. stadium 4. Wih. Lalu kemudian naik berikutnya karena kebanyakan minum vitamin. Ya. Saya dikasih bos waktu itu, saya agak terus namanya. Iya. Saya ergen ya. Ya. Naik 7,9. Oh, tinggi banget ya. Saya ke Cipto, waktu itu Dr. Cipto, dia adalah departemen ginjal, terus ginjal ya. Ponis suruh cuci darah. Di situ shock saya. Saya sudah seolah-olah finish. Artinya harapan udah Harapan sudah tidak ada, finish. Sudah nggak ada. Waktu itu hari Kamis. Kamis pulang ke rumah. Hari Jumat pagi ya. masukin barang ke koper. Saya waktu itu udah mau ikutin apa arahan dokter untuk Yeah. cuci darah. Suatu ketika pagi-pagi itu kawan istri nelpon, diminta untuk coba aja dulu ada pengobatan alternatif gitu, itu di Purwakarta, namanya rumah sakit holistik. Waktu itu saya juga udah pesimis dengan dalam perspektif alternatif ini, karena memang ya Cipto itu udah bagian dari satu kesimpulan bahwa ini rumah sakit punya nama kan. Artinya udah valid lah. Ya. Ketika Prodia juga hasil labnya juga seperti itu, menyatakan bahwa ini harus cuci darah. Akhirnya saya masuk ikut arahan teman itu di holistik selama 2 minggu. Waktu itu menjelang puasa Tahun 2024. 2024 setelah pemilu. Setelah pemilu. Pilpres. Iya. Pilpres pileg. Puasa, menjelang puasa seminggu saya dirawat di sana. Yang terjadi adalah memang ini satu mukjizat. Ternyata di sana itu banyak juga pasien-pasien yang memang lebih gawat daripada saya. Lebih parah. Iya, saya 7,9 udah panik. Yang angkat kreatinin, mereka 17, urium 14, udah mual segalanya, semua badan gatal. Dan saya juga merasakan gatal karena kalau urium tinggi, kreatinin itu kan gatal sekali. Nggak bisa tidur apa-apa, makan mual. Ternyata teman-teman pasien itu lebih parah lagi. Ada yang lebih parah. Nah, ada kalimat yang mengkritik, sesungguhnya untuk bahan introspeksi terhadap saya. Teman itu cucunya Bano di Suralaya. Ya, ya, Suralaya. Gue katakan dulu, Mas, sakit itu cobaan. Sakit itu cobaan. Anda diuji. Anda introspeksi dong. Usaha apa yang Anda berbuat? Saya 17 biasa saja. Udahlah, aman aja dia gitu. Lama kemudian ikutin arahan dia, itu yang mengagetkan dokter di sana itu turun. Padahal dalam kesadaran oh ini cobaan gitu kan. iya. Nah, mungkin sama apa si cobaan ini dosanya lebih kecil nih jadi nggak naik ya kan. Mungkin Anda lebih
dosa-dosa politik Iya, lebih dosanya lebih banyak gitu ya. Nah, tiba-tiba turun kan. Nah, ini kan anomali. Apa yang disampaikan oleh Dr. Yanni Cipto ini tidak akan turun. Fungsi ginjal Anda udah 9. Tapi memang Itu begitu tidak dia bisa. ngomong itu sugesti ya, sugesti. Oh, ya ini cobaan nih. Kita kan sama kritik saya terlalu tinggi ya. Iya, Tiba-tiba turun. Turun rate ini dari 7,9 menjadi 2,5. Di situ ada semangat lagi bahwa memang Tuhan masih sayang. Disitulah bangkit, semangat lagi makan. Disitulah udah mulai apa istilahnya mengundurkan diri. Oh, saya harus berhenti merokok, saya harus berhenti makan daging. Saya nggak hanya makan daging, saya makan sate kambing itu tiap hari. Tanya aja meski Nana itu, namanya Nana OB itu, partai itu. Tiap hari beli sate, dicampur nasi, tiap hari makan itu mie sate. Tapi kan harusnya kan kalau Mas Sofian sakit gitu kan, kondisi ginjal, tensinya tinggi kan harusnya istirahat. Tapi ini kok berpolitik lagi, diriin partai, jadi sekjen. Nah, inilah yang kemudian memang sebenarnya ada terakhir. Waktu itu pulang dari holistik, ada teman bilang, lu harus berobat, gak bisa begitu, tahan makan. Teman, pergi ke Malaysia, obat lah, kasih obat, saya bawa referensi obat-obat darah tinggi yang baru dipikir. Dia bilang, wah ini obat gak bagus ini, kasih juga tapi dalam bentuk yang bagus. Dia bilang, apa aktivitas Anda? Politisi, waduh, itu harus pensiun itu. Sudah disalahin kecil. Iya, saran pensiun ginjal itu nggak boleh banyak berpikir. Gitu. Ya itulah memang tidak tahu, memang sudah habit ya. Meskipun dokter sudah mengizinkan saya tidak boleh lagi beraktivitas di alam ya. Tapi waktu itu alhamdulillah ketika saya diberikan kesempatan ratingnya turun ya. Pada posisi waktu itu lagi nyusun disertasi. Disertasi dokter ini ya. Waktu itu kan saya mau ujian kompre. Ujian kompre itu adalah salah satu syarat menuju ujian tertutup. Waktu itu sakit saya, nggak bisa ikut ujian itu, karena udah bayar. Lalu semangat lagi karena turun ini, saya lanjutin lagi, ternyata alhamdulillah udah selesai ya. Lalu kemudian ya semangat lagi, semangat baru. Ya memang kenapa berani di politik ini ya karena komitmen ya dengan kawan-kawan. Ini satu ikhtiar ya. Ketika diajak Tapi kira-kira yang dirasakan ketika berpartai lagi ini, terus kan kalau kemarin kan ikut di Nasdem, terus di Perindo kan, artinya di situ kan sudah ada Bang Surya, sudah ada Istanu, kan tidak terlalu berat nih. Tiba-tiba sekarang mendirikan partai bersama Ahmad Rafiq. Ini kan partai baru yang menguras energi pikiran. Justru gini, meskipun dalam tanda petik ini dikatakan bonek, bonek artinya bocah nekat yang tidak ada kekuatan logistik, tiba-tiba berani buat partai. Kalau dulu ada cukongnya, ada Surya Paloh, ada Rita. Justru mas, saya ingin sampaikan, kalau kita ikut dengan orang di atas itu ya, pressure-nya lebih kuat, tekanannya lebih kuat. Malah setiap hari kita takut. Itulah yang menjadi beban politik ya. Takut tidak perfect, takut tidak berhasil, takut tidak lolos. Kalau sekarang justru energi terbangun lagi, semangat luar biasa. Mas saya kaget ketika badan waktu itu 70 kilo, sekarang badan gemuk lagi. Selama udah banyak gemuk. 80-an. Ya 80-an. Karena berpartai ini, mungkin karena bebas kan ya. Bebas berpikir, terus ide-idenya lebih bebas, bebasan ekspresi. Iya. Pas mungkin waktu di mana di partai yang lama mungkin kan harus memberikan sesuatu yang di luar kuasa karena ke orang lain kan. Jadi kalau sekarang kan lebih ini, bebas kita menentukan nasib sendiri kan. Mau kita apakan rumah ini mau bagus mau jelek. Tapi Bang Sofian ini kan kalau kita lihat sejarahnya itu kan selalu sama Mas Robi. Jadi kalau saya ingat kalau dulu
itu ada Soekarno ini ada. Jadi ada bumi tunggal di dalam organisasi ini dari IMM, terus PMB, Nasdem, terus Hanura, Perindo, sekarang Partai Kebangkitan selalu berdua. Ini gimana ini kok bisa sahabat sampai dari dulu sampai sekarang bisa jalan itu? Apa memang sejak dulu itu punya cita-cita? Maksudnya nanti kita kalau sudah ini kita belajar politik dulu, terus kita ketika nanti kita sudah siap kita dirikan partai sendiri gitu. Apa memang cita-citanya dari dulu gitu? Sebenarnya ini tidak ada rekayasa. Ya. Saya jujur, saya dari Jakarta. Nah, Mas Rofik itu malah berasal dari Malang ya. dan kampus UMM saya UMJ. Nah, Saya Universitas Muhammadiyah Jakarta dan tidak kenal waktu itu. Waktu itu saya pernah masih pada posisi masih calon korpom ya. ikut muktamar di Palembang. Tahun 2000 pertama kali saya ikut muktamar di Palembang. Itu belum kenal. Sama Mas Rofik. Belum kenal. Beliau waktu itu masih sekretaris DPD IMM Jawa Timur. Waktu itu memang calonnya kan ada dua dan Suparti ya. Waktu itu belum kenal. Nah, lama kemudian beliau masuk formatur, masuk ke pengurusan sebagai ketua IPTEK. Nah, tahun 2003 itu kan muktamar di Bali. Bahkan muktamar Bali saya tidak ikut. Saya itu posisi kepengurusan waktu itu, waktu muktamar di Bali itu saya sebagai ketua DPD IMM di DKI Jakarta. Saya ikut juga di muktamar di Bali. Tiba-tiba saja karena mungkin sering waktu itu nggak sengaja juga saya sering aktif di Menteng. Biasa aktif itu kan aktivis itu kadang-kadang nginap, nongkrong ya kan. Ya. Kalau enggak datangnya pagi, siang jam 12 sama jam 7 malam. Pas makan pagi, makan siang, makan malam. Biasanya gitu, aktifnya itu. Kan dulu nggak pernah pulang tuh, Ya. karena ngekos bayar mahal. Ya. Akhirnya tidurlah di lantai 4 Ya, ya, ya. karena setiap hari melihat dia, posisi saya waktu itu masih ketua bidang organisasi DKI Jakarta. Ada reshuffle, di struktur pemerintahan beliau tidak kader. Oh. Kader waktu itu yang sekarang jadi wamen Dikdasmen Dikasih Dikasih Jauha. Iya, iya, iya. Ya. Beliau mengundurkan diri. Waktu itu diganti oleh saudara Badun, saya sekretaris bidangnya. Waktu itu juga nggak sengaja, waktu itu memang belum saatnya saya juga di DPP. Tapi interaksi dengan Ahmad Rafiq di situ. Udah mulai di situ Di lah. situ ya. Dari situ udah mulai di sekbid, saya menghantarkan beliau karena memang ada kevakuman di bidang kader, tidak ada yang menjalankan proses kaderisasi. Karena di dalam struktur kepengurusan itu priorisasi apabila kaderisasi tidak jalan berbahaya. Waktu itu saya ngadain DAP kalau apa paripurna kalau itu jabatan tinggi ya. Yang itu saya mengandalkan waktu itu dibangun di Jakarta. Setelah itu kan mulai banyak interaksi. Waktu pendirian partai PMB pun saya tidak ikut. Waktu itu memang habit saya. Iya. Jujur habit saya di kampus. Memang di Kampus. tapi pernah jadi dosen kan? Iya, dunia akademik. Saya Saya akademik kan di saya waktu 2023 itu memang posisi udah di S2 ya. S2 kuliah konsepnya di situ. Tiba-tiba ada saudara dulu tuh nelfon saya, oh, nawarin saya kan di organisasi, ya. kan aktivis tuh nekat aja. Ya, Kawin, status pekerjaan nggak ada. jadi urusan rezeki jodoh urusan Tuhan ya kan. Ya. Kalau ke dunia urusan politik urusan kita kan Itu itu. memang slogan waktu bapak saya itu, kamu kuliah, kamu nyari ilmu itu bukan buku kerja. Ya. Kamu cari ilmu aja sebanyak-banyaknya, uang akan ngikutin. Ya. Tiba dulu nelfon, ya, cok, lalu dulu baca. Ya. Mau kamu di BNB? Apa tuh? Bikin kan? Ya karena kita soal organisasi, biasalah penyaja organisasi. Ya. Kalau bicara background di rumah saya kan tidak cocok dengan politik. Ya. Saya ini awal usaha Dulu kalau di S1-nya hukum Islam, Islam, hukum keluarga Islam. S2, S2 hukum Islam juga, S3 ini dokternya hukum keluarga Islam juga. Iya. Di
Jadi anda saya punya buku saya jadi profesor di bidang perkawinan. Iya kan. Jadi sebenarnya konsultan perkawinan yang paling cocok gitu ya. Waktu itu diajak juga. Nah disitulah mulai memahami tentang sepak bola. Karena memang secara fisik masih kuat kan usia waktu itu 30-an, 30-an. Waktu saya di PMB itu masih usia 26 tahun. Masih muda banget. Masih kuat itu di atas orang. Ya. Wah dulu itu memang benar istilah partai modal bismillah membuat ya, partai aktivis ya modal bismillah tidak pernah pakai hari gorengan. Ya. Karena jadi warga samping kiri kanan ya terus berjuang tanpa ada duit pemilu saja Indonesia kan 300 juta 300 juta partai politik mau ikut pemilu 2009 punya duit 300 juta bayangkan Partai melawan partai-partai yang partai besar Ya. waktu itu hegemoni Demokrat kan karena Demokrat waktu itu 20% itu dapatnya dengan ikon SBY ya, kan kan? bayangkan mau pemilu Dengan 300 juta berapa persen itu dapat? persen 0, berapa tinggal dua tapi hanya punya DPRD Tapi DPRD berapa? 50 kursi 5 kursi yang banyak di Papua Ya. ada provinsi satu provinsi kita dulu itu memang semangat aktivisme idealisme dari anak-anak AFM itu cukup kuat ketika melihat PAN tidak menjadi sambung aspirasi Muhammadiyah maka harus mau nggak mau kehadiran PMB waktu itu sebuah keniscayaan sebagai bahwa PAN itu tidak lagi menjadi sebuah aspirasi teman-teman. Cuma kenyataannya memang ya politik kebutuhan logistik yang sangat luar biasa. Bicara visi misi, ya idealisme, ya visi misi dulu ADRT-nya PMB itu jelas banget bahwa ini Muhammadiyah banget. Kalau bubar pun harus kembalikan ke Muhammadiyah. Tapi ya kenyataannya kita kekuatan logistik kita tidak ada. Ya, tapi kan sebetulnya kan karena partai politik dan Muhammadiyah kan cuma tidak support itu kan. Karena kan politik Muhammadiyah kan politik kiblat Ya kiblat. Alokatif lah. Dalam perspektif ini kan alokatif banyak. Tapi yang menarik menurut saya ini kan soal aktivis. Soal aktivis itu kalau aktivis IMM itu menurut saya lebih tertata. Artinya antara senior junior itu komunikasinya relatif sangat dekat dan komunikatif dan gerakannya itu teratur gitu loh. Seorang aktivis mantan ketua IMM jadi ini ketua IMM jadi apa si Sabara Judi kan IPM ya IPM terus ada beberapa IMM itu dia lebih teratur di dalam komunikasi politik ini. Itu mungkin pada masa ini ya. Dulu itu nggak sekuat seperti ini. Dulu itu memang lebih kepada bahwa aktivis gerakan mahasiswa aktivis itu sebagai kekuatan civil society saja. Jadi kekuatan itu politik hanya sebagai sebuah rekanan yang kemudian posisi kita memberikan sebuah pencerahan tidak terlibat langsung. Ya, tapi kalau dari organisasi ekstra yang lain kan mereka kan gontok-gontokannya kan kuat tuh. Di IMM ini lebih apa ya, lebih kalau dalam politik Jawa itu ada unggah-ungguhnya gitu. Ya kita memang terdidik dalam satu organisasi yang menurut saya bukan saya kemudian membanggakan ya. Muhammadiyah itu kan sistem satu nilainya luar biasa ya yang saya bisa lalu kemudian terbuka lalu kemudian dengan visi kepala juga tinggi ya. Tidak ada lagi pesan kemudian soal kekuasaan. Mereka udah terdidik di satu kampus sebuah organisasi yang memang amal usahanya cukup besar. Karena organisasi kelas menengah yang menurut saya sudah mapan ya. Sudah terbiasa Sudah terbiasa. biasa. Nah, Bang Sofyan, kita kembali ke partai baru. Nah, ini partai baru yang saya lihat dinakodai oleh Bang Sofyan dengan Mas Robin. Nah, ini kayaknya kalau saya ngobrol dengan Bang Sofyan kemarin dengan Bang Robin, ini dua orang ini apa ya? Ada chemistry politik yang menurut saya cukup kuat sehingga saya kemarin dengar bahwa di dalam waktu 3 bulan aja kita sudah 38 provinsi sudah selesai
dari 514 kabupaten kota 50% juga jangan. Dan ini kan peran sekjen itu. Ini kan peran sekjen dan ini cukup diakui sangat luar biasa. Ini apa? Mungkin pengalaman dari dulu dari PMB dari atau memang Bang Sofyan punya strategi yang baik. Jadi gini ya, kita ini kan memang di politik udah cukup lama, tahun ya. Dan bahkan pengalamannya mendirikan partai politik, tentu banyak sekali interaksi dengan kawan-kawan dari daerah ya. Jadi jangkar gerakan kita sendiri ya. Saya ingin jujur saja, dulu sebenarnya ketika kami keluar dari Nasdem, itu kan kita mendirikan namanya Perindo. Supaya mendirikan partai Perindo, jujur hati saya itu setengah hati, setengah roda. Makanya ini saya ingin memberikan satu apa? Ya, kenapa? Benar apa yang dikatakan Nabi, Istafti kalba, mintalah fatwa pada hati. Waktu itu, kalau nggak percaya tanya Raja Juli, saksi-saksi sejarahnya. Raja Juli Indonesia sekarang Menhut itu. Iya, Menhut ya. Waktu saya ngantarkan surat suruh Mas Robi ke Nasdem, saya nangis, senangis-nangisnya. Bahwa hati itu sesungguhnya tidak mau keluar dari Nasdem. Dan tahu bahwa ini, bahkan kalau menurut almarhum Bang Peri Mursi dan memang orang Aceh itu sama satu kampung dengan isi saya di Aceh Barat. Beliau bilang, ya kalau Adinda bilang Bang Surya itu seperti buaya, itu lebih dari harimau. Camkan omongan abang nih, itu ini candaan ya. Tapi memang waktu itu saya nggak tahu itulah nurani yang sesungguhnya harus diikutin waktu itu. Nangis ya waktu keluar dari Nasdem. Padahal kan cukup sebentar lah mendirikan Nasdem itu 2010 awal 2011 sampai 2013. 2013 saya bareng-bareng mendirikan Nasdem itu benar-benar nangis. Karena jadi itu Raja Juli juga. Ini kan dulu interaksi kan beliau lagi menyelesaikan studi PhD di Australia, kan sering berinteraksi, kita sering bantu tiket dari tidak kan awan ya kan bersama dia, iya kan memang itu seangkatan sama kita ya, Profek CSK berat, manggil kan cacu aja. Nah tiba-tiba nangis saya. Cuma waktu itu nasihat bapak saya begini, kamu harus tahu diri, yang ngajak kamu ke Nasdem itu Mas Rofi, kamu diajak keluar lah, yang begitu kamu itu bentuk loyalitas ya. Meskipun memang di sana itu saya tahu bahwa ini partai akan besar karena memang kekuatannya kan tidak digendong sendirian oleh Pak Surya. Di sana kan banyak, setiap daerah banyak orang-orang yang tapi selain fatwa dari orang tua itu ikut duluan dengan Mas Rafiq itu alasan ya, kan ya benar kan alasan pertama tadi ya kawan pertawanan ideologis, meskipun secara nurani nangis. Kenapa nangis? Sebenarnya tanda-tanda kata Tuhan kau jangan pergi tapi ternyata ya udahlah, dan itu kan pilihan politik, pergi gitu kan, pergi. Yang kedua, itulah bodohnya seorang aktivis idealisme masih muda, berpikirnya urusan nanti. Dan yang ngerti politik, padahal ini ada sebongkah emas di belakang, ya kan? Ya, tapi kalau nggak keluar nggak jadi sekjen juga kaget, ya kan? Mungkin kan ini kan bahwa garis politik kan sudah ditentukan, ya kan? Ini kan sudah ditentukan kan? Itu kan bagian dari rekayasa. Ini kan rekayasa kan? Ya, semua punya jalannya. Kawan-kawan kita yang dulu sama-sama menderita menjadi anggota dewan. Ya, tapi kan ke depan kan kita juga nggak tahu. Tiba-tiba Ahmad Rafiq jadi wakil presiden kan orang kan nggak ngerti kan bahwa ini baru nanti ketika besok terjadi. Oh ya itu kalau saya ya banyak juga orang menyayangkan, tapi kenapa kamu keluar? Ya kita nggak tahu itu ada di keluar kan. Keluar kayak Tuhan yang mau diikuti. Inilah kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu Raja jadi menteri, kita nggak tahu cara Meltian jadi anggota dewan, Willy Aditya anggota dewan, Martin anggota dewan. Tapi kan Raja Juli kan jadi menteri bukan karena Nasdem kan, karena partai baru. Nah ini saya kira nanti sekjen juga akan merasakan juga ini begitu keluar ini kan yang namanya dinamika politik, hasil itu kan kita nggak tahu. Ada
saya ingin cerita ya. Semua orang tidak tahu. Pada akhir 2019 di Perindo waktu itu, saya sampaikan sama Robi, saya pamit, Mas, saya keluar. Itu sedihnya, saya pernah pergi tuh. Keluar saya. Tanpa berpikir panjang, kalimat saya pergi. Karena udah jengah dengan lihat situasi politik seperti itu. Internal partai nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kayak orang bodoh, kayak nggak pernah sekolah. Kita ini dunia akademik ini. Di situ nggak berlaku ya? Nggak berlaku. Saya bilang, Mas, kita harus keluar, harus berani. 2019. Beliau bertahan. Udah, kau duluan aja. Pergi saya pergi. Apa yang saya isi? Saya daftar S3 di UIN Bandung. Ya nggak ngapa-ngapain sih. Tiba-tiba ya nggak tahu, mungkin beliau manggil lagi, udah kita di sini lah. Kita kesini lagi. Kita coba ini. Pemilu lagi 2019. 2024. Pokoknya hasilnya kan sama kan ya, memang itulah tetap kan. Akhirnya ketika masa-masa akhir pemilu saya sakit, Mas, kita harus berani. Kita ini ada Tuhan, tak makan mati kita walaupun nggak ada makan. Kita harus berani mendirikan partai. Tidak mungkin kita mendirikan partai tanpa keberanian. Kita harus nekat. Jangan dulu punya uang dari mana? Siapa yang ngasih cara cuma-cuma untuk mendirikan partai? Itu tidak mungkin. Jadi soal nyali juga itu. Soal nyali. Iya kan. Akhirnya lama-lama berani nongkrong di mana di kantor SDI itu. Sambil ngelamun. Ada kawan waktu itu, Bang, ada duit gak? Sewa kantor lah. Duit lah itu untuk sewa kantor. Di tempat barat nomor 5 itu. Akhirnya sewa lah di situ kan disebut rumah gitu. Perjalanan banyak kan nggak tahu. Allah menakdirkan tiba-tiba ada orang baik pakai saja kantor saya di Hanjebat. Saya udah berapa? Itulah saya pikir ini perjalanan sebuah keberanian. Sepanjang kalau niat kita baik, sesungguhnya Allah akan berikan jalan. Dan ini soal nyali politik. Iya, soal nyali. Pasti kan ada orang menyinyir. Rofiq di luar partai terus berjalan. Saya sama di keluarga dimanapun. Salah juga ya. Teman pesantren, teman aktivis. Ya, kalau gimana kerjanya buat partai? Ya. Kapan kau duduk? Ya namanya ya biarkan kali gini, karena jadi orang-orang juga teman-teman masyarakat juga tanya-tanya, ini Ahmad Rofiq ini gitu Pak, siapa itu? Ya kan? Nah, ternyata di sini ada apa soalnya? Ngajak keluar nggak mau ya kan? Ya udah di situ dulu ya kan? Terus ya kan kerja sama baik lagi. Nah, ini soal nyali politik. Maksudnya punya nyali politik keluar dari custom udah keluar aja. Kan ini bukan soal nggak berpikir, ini kan soal nyali aja. Nah, di Gema Bangsa ini apa yang kemudian Bang Sofyan akan tawarkan ke teman-teman ini? Jadi gini, Gema Bangsa ini kan lahir dari sebuah keniscayaan politik yang kita terbiasa terpasung oleh sebuah kekuatan ekonomi, kekuatan oligarki, kekuatan ekonomi yang sehingga kita tidak punya kreativitas. Nah, politik yang selalu mengedepankan sentralistik dalam hal apapun, taksi pusat segala macam, sehingga di bawah terasa kayak sapi perah ya. Jadi tidak ada feedback, simbiosis mutualisme yang baik, tergantung kepada kedekatan personal antara pimpinan atas dan bawahan. Dari situlah kami menggarap ini penting kita membangun satu partai, kesadaran politik mulai dari bottom up, bukan top down. Kesadaran dari bawah dengan membangun sebuah kemandirian bahwa kita sungguhnya punya keyakinan dengan kekuatan kemandirian itulah kita menunjukkan sebuah kebebasan berpolitik, kebebasan ekspresi sehingga menjadi satu kekuatan kepentingan bersama itu dalam ruang Gema Bangsa. Nah, ketika 10 tahun kami berkecimpung di partai politik yang memang dikuasai oleh segelintir orang, maka teman-teman ini menjadi satu entitas grouping yang kuat untuk benar-benar masa kita tidak bisa membuat partai politik kalau begitu. Enak aja mereka. Lah dulu juga kita nggak dibiayain, sesungguhnya nggak dibiayain. Nah, sama-sama nggak dibiayain, kenapa nggak bikin sendiri kan gitu ya? Akhirnya berani. Nah, karena ini kesadarannya sama-sama, bukan jangan dipahami bahwa ini adalah barisan sakit hati, nggak ada.
ini ada satu kekuatan yang sesungguhnya yang dimiliki potensi oleh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, sehingga mengumpul kekuatan yaitu pendidikan sebuah kembang bangsa itu. Jadi gini, sebetulnya kembang bangsa itulah dari kegelisahan teman-teman di lapangan ya, di daerah, ya kan, baik itu dari Perindo, Nasdem atau dari partai-partai lain ya kan, yang memang jenak dengan sistem partai politik yang kompetitif gitu kan ya. Terus dia bersama-sama membangun partai kembang bangsa ini. Ya, terus koordinasinya dengan Bang Sofyan dan Mas Rafiq ini gimana? Tiba-tiba ini kan mereka punya kegelisahan, Bang Rafiq punya dan Mas Sofyan punya kegelisahan, terus bisa nyambung itu gimana? Ya karena satu visi itu tadi, satu rasa, satu visi, punya gagasan yang sama ya, dalam membangun partai. Sesungguhnya meyakinkan teman-teman itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan Mas Joko. Ini perjalanan panjang dalam proses satu periode pemilu. Oh berarti memang sejak dulu sudah ada. Sudah komunikasi dengan partai. 2019 itu ide dasarnya membuat partai politik udah tinggi dulu. Kita namanya PIM, Partai Indonesia Mandiri. Udah kita buat, udah kita ADRT. Itu yang membuat Bang Sofyan minta Bang Rafiq, ayo kita keluar aja dari situ. Mau beliau katakan begitu, jangan dulu, sabar dulu. Tapi saya nggak kuat, mungkin karena saya lebih muda kan. Ya udah, ya saya bilang kalau kita tidak ada keberanian, siapa orang mau bantu kalau isinya nggak ada? Kita ngomong doang dalam bentuk proposal, partai politik, pendiri nggak ada, dukung nggak ada, mau percaya apa? Akhirnya itulah, karena diberikan kekuatan, ayo mas kita beranikan saja. Terus ketua umum siapa? Gak usah wes toko-toko. Kita ini toko akan hadir sendiri. Yuk jadi ketua umum, besok juga jadi toko. Gak usah gemerma. Awalnya kan mau tokonya yang lain. Nanti kalau yang lain kita nggak laku kalau kita. Nah, siapa nggak laku saya bilang. Tergantung jualnya gimana kan? Emang dulu Muhaimin siapa? Kita nggak tahu kan, berawal dari kecil. Semua kan dari kecil. Tapi tiba-tiba menjadi, ketika barang ini jadi menjadi sebuah partai politik, orang menyadari bahwa kita bangsa hadir yang berbasis pada hukum, ya kan, jadi partai politik, jadi kesadaran sama-sama. Ini namanya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif dari teman-teman dari mulai Aceh sampai Papua kita punya orang membangun kita menjadi kenapa ya? Itu kenapa 38 provinsi itu lebih cepat? Karena memang itu persiapannya udah lama. Udah 1 tahun. Ya. Saya kira kan tiba-tiba ya udah saya Bang Sofyan sama Mas Rafiq, ayo kita berdua dengan partai kita hubungi orang-orang kan dulu dana. Kita kan mikir nih, bisa saja dari mana nih, kolektivitasnya dari mana. Tapi ternyata ketika kemudian membangun partai ini memang dari kegelisahan teman-teman, baru nyari nih ketua umumnya siapa kan gitu kan. Awalnya ketua umumnya tokoh, tapi lama-lama berpikir juga ketua umum kita yang Mas Rafiq, ya lama-lama di luar Twitter gak mau makan pokoknya. Kita aja lah. Iya benar. Apa takutnya? Akhirnya tumbuh sehingga semangat kita mendapatkan satu tempat yang sesungguhnya di luar dugaan. Dulu kami PNB kantornya di mana? Namanya di Bukit Duri Tanjakan. Itu kan partai-partai ruko. Iya ruko. Ya kalau dilihat ini cabang apakah DPP kan gitu kan? Jadi kelasnya udah kelas-kelas DPC. Iya DPC kan. Tapi sekarang ya memang itulah investasi kita ya dalam melakukan sebuah kapitalisasi sosial. Ya itulah dapat poinnya ya. Jadi kan orang bertanya, yuk berpolitik apa keuntungannya? Ya poinnya ini. Dengan 20 tahun kita mendirikan partai politik, jejaring ada, berhubungan di mana, dan dengan mudah kita membuat satu. Berarti ini kan sebenarnya partai politik ini udah partai lama. Cuman namanya nama baru kan, karena kan aktivitasnya sudah menggodongnya udah lama. Dari 2019. Iya. Karena kebetulan waktu itu tidak tepat ya, mungkin belum siap. Ya. Tapi saya udah di luar itu, udah di luar duluan. Ya tapi memang ada, Mas Sofyan, bahwa partai memang kan partai ini kan tidak harus apa ya ikut pemilu juga kan. Tapi semua organisasi dipakai partai lah. Kalau soal nanti kemudian kita bicara soal negara ya baru pemilu kan. Tapi bahwa teman-teman nanya, kan kemarin tanya ini desentralisasinya, kolektivitasnya dari mana? Tiba-tiba Ahmad Rafiq sama Mas Sofyan mendirikan partai terus sekarang kan sama juga dengan dulu membuat partai
baru nyari orang kan gitu kan. Tapi ternyata ketika ini memang sudah dibangun bersama yang lama gitu kan, terus sekarang baru manifestasinya. Saya kira itu menarik juga gitu. Nah ini yang saya kira kalau tiba-tiba Sofyan merasa berani gitu dalam kondisi sakit, dalam kondisi nggak punya, ya artinya kalau uang kan relatif ya. Artinya kan dulu Bang Sofyan mendirikan partai PFP, terus Nasdem kan juga posisinya sama juga kan, artinya bukan pengusaha besar, bukan apa kan gitu kan. Nah, tapi ini dalam kondisi sakit dan sekarang bisa menjalankan itu semua. Saya nggak tahu, sekarang justru sekarang mendapatkan energi yang positif luar biasa. Dari sisi kesehatan sesungguhnya ya nggak baik-baik saja, tapi nggak tahu Palembang bisa bawa mobil sendiri, Sekarang nyetir sendiri. bawa mobil sendiri. Artinya kalau dalam ini secara lahir ya orang ginjal nggak bisa ngapa-ngapain, minum air terbatas, minum dibatasi. Itu mungkin karena sakit, karena dulu keluar dari periode itu keluar stres dan sakit gitu. Nah begitu masuk lagi sehat. Padahal di sini juga nggak ada apa-apanya. Iya. Nggak apa yang dicari-cari. Tapi itulah memang ruang ekspresi, ruang politik, ruang gagasan, ya kan. Ya. Sejak kita tekanan tidak ada yang membuat kebebasan kita untuk berekspresi dalam ruang-ruang politik seperti ini, kemudian kita menjadi sehat. Ya. Tapi sebagai sekjen nih, kira-kira dengan kondisi semacam ini, kira-kira bisa menyelesaikan kepengurusan di seluruh Indonesia ini kira-kira untuk berapa lama dengan kondisi sekarang ini? Sebagai sekjen kan ini kan urusan sekjen. Ya. Saya lihat begini ya, kekuatan struktur ini kan kalau lihat kan tergantung kepada di atasnya ya, siapa memimpin. Apalagi kalau budaya kultur di Indonesia Timur ya. Kalau ketokohannya dipegang ketokohan level 1 maka akan cepat. Kalau dia pegang level 3 maka itu akan sulit ya. Tapi sesungguhnya ya kalau saya lihat ya dengan semangat yang ada ya, kalau kemarin hasil Jum ini udah cukup luar biasa. Rata-rata inisiator tuh hampir 70% sudah terbentuk. Inisiator 70% seluruh iya, kabupaten kota. Iya, 70%. Kayak di Jawa Barat aja contohnya, itu dari 27 kabupaten, itu tinggal satu kabupaten saja belum ada inisiator. Kalau bisa tuh, berarti kalau Ya dia masuk 100%, iya kan. Tinggal hanya menyusun kepengurusan aja yang kirim ke DPP. Jawa Tengah udah semua inisiatornya, udah ada 16 bahkan struktur DPD. Artinya bahwa memang ini menarik, ada satu gejala yang di luar dugaan. Kita tidak orang yang iya, kita tidak pernah support. Ya. Kita tidak pernah support 1% pun, hanya support Ya. semangat saja, Semangatnya kan. semangat bahwa di depan ada harapan, Ya, ya kan? Kayak di barat lagu itu, mungkin tidak hari ini ada minggu depan. Tapi gini, tapi apa yang diomongkan Pak Sobat sebagai seorang sekjen itu tidak hanya bukan harapan, tapi itu satu prediksi bahwa kita bisa melakukan itu semua gitu bagi mereka ya, karena pengalaman Pak Sofyan kan di Nasdem ini kan berarti ini bukan harapan. Nah, kalau sekarang aja sudah 70%, artinya akhir tahun sekarang bisa sudah selesai. Akhir tahun saya yakin bisa. Yang penting kuncinya satu, kita harus kerja keras dan kerja ikhlas dan rajin tiap hari. Kekuatan kita dan nelpon tiap hari. Jangan bosan memarahi orang. Saya tuh dulu di Nasdem, PMB, bahkan di partai yang di tahun saya sana, itu kata-kata kasar tuh sering terucap. Kalau Mas Joko mau tanya aja ke ketua-ketua DP yang pernah berhubungan dengan saya. Semua isinya ragunan. Ya memang kekuatan komunikasi, kita dekat, ada engagement dengan mereka, kedekatan emosional, ya sama-sama ayo bareng-bareng. Kita tidak mungkin bawa kapal layar ini kita mau tenggelamkan mau kita sendiri, kita harus di rumah kita. Saya yakin sih teman-teman luar biasa ya. Dan akhir tahun selesai. Dan ini tidak dimiliki oleh orang yang beruang. Ini maaf saja ya, Mas Rofik ini di sela-sela kita membuat partai politik ini ditawari orang yang berduit, saya nggak perlu sebut orang namanya. Dia udah siapkan 2T, saya nggak perlu sebutkan nama. Dia diminta jadi sekjen lagi,
ada uangnya. Berarti kan dia ada uang tapi tidak mampu punya jaringan. Ya. Tapi saya pikir, Mas, lu mau jadi jongos lagi apa mau jadi pemimpin? Iya kan. Masa karirnya sekjen Mau aja. jadi jongos lagi, Iya kan, ya gitu kan? kan. Mestinya Iya. jadi menteri, Iya. jadi wamen nggak dapat, hanya gara-gara kekuatan finansial tunggal itu Iya, yang menentukan. iya. Nggak usah diambil, nggak diambil. Nggak mau lagi. Orang-orang di luar itu banyak. Ya artinya gini, idealisme kan juga kan kalau dari pemberitaan tadi itu kan bahwa karena saya masih idealis jadi kita ini, tapi sebenarnya idealis itu lah yang menjaga satu komitmen politik di Mas Rofiq dan Mas Sofyan kan. Kalau misalnya itu 2 triliun diterima dia sekjen kan, waduh Mas Rofiq kapan saya jadi sekjen juga ya kan gitu kan. Kalau itu kalau memang diterima waktu itu bubar udah. Iya bukan ya. Bubar. Ya. Karena ya Kolektivitas yang dibangun Iya. itu juga kemudian juga enggak. kita ini kan sesungguhnya tidak gemerlapan dengan materi, Iya. bukan kemudian kita merasa cukup ya. Iya. Ya aktivis itu kan yang penting kita bisa makan. Ya. Dapur istri yang penting diam tanpa ada Iya. yang ngomongan kan udah aman aja. Iya benar. Yang bikin bahaya ini kan kalau istri setiap hari berisik itu Iya, bikin pusing iya. meskipun kita tidak ada pemasukan. Menghadapi satu orang ini ya kan, itu sama menghadapi konstituen 540 itu kan pengurus ya kan. Kalau istri sama-sama aktivis tidak ada berisik ya. Kita Lebih tenang berisik aja. ini ya. Iya. Kita tenang aja menjalankan satu organisasi. Tapi yang ada ya, Bapak mencoba ya. Kalau misalnya ini ke akhir tahun ini selesai, misalnya pemilu tahun depan pun sebetulnya kan Siap. cuma bahasa siap. Iya. Siap. Misalkan tadi subuh saya sampaikan di grup begini. Saya bilang kan saya tiap hari selalu update tuh. Ya. Itu sebenarnya untuk memacu, memanaskan mesin-mesin ya. Ya. Contoh misalkan Papua Barat, itu susah ya. Itu udah 100% terbentuk wisata. Artinya mereka sendiri daerah-daerah yang memang secara geografis itu susah, Justru malah itu lebih cepat. justru lebih cepat. Ini cukup luar biasa, mau utara, Maluku, ya. Berarti memang kegelisahan teman-teman di daerah memang sebetulnya dengan organisasi mereka butuh sebetulnya. Ini ibarat orang ini seperti Rambo ditahan oleh Vietcong ya Ya kan. kan? Terus ada kebebasan ya. Ngamuk melawan ada kebebasan. Iya, langsung dia masuk. Hanya satu kekuatan belati aja bisa melawan musuh sebanyak-banyak itu ya dengan perang gerilya itu. Nah ibarat ini kekuatan pengurus Gema Bangsa seperti Itu yang tidak ditemukan di partai-partai Iya. kemarin Bang Sofyan. 10 tahun di kerangkeng Iya. ya tidak bisa ngapa-ngapain, Tiba-tiba tidak pernah ada rapat ya. Ya, Mereka kasih ruang lebar, lebar. mereka kewenangannya penuh, ya kan, punya otonomi gitu. Tiba-tiba dia punya inisiatif kan, udah bebas inisiatif, tidak harapan lagi kapan diwujudkan uang, enggak kan gitu kan. Nah ini yang harus dipahami oleh semua ya, bahwa desentralisasi yang dipahami ini kan bukan hanya sekedar jargon. Ya. Jargon dalam konteks pemerintahan ya. Ini memberikan ruang seluas-luasnya ke di bawah itu dalam menentukan apapun. Termasuk caleg. Caleg, kepala daerah. Itulah yang kemudian ini menjadi angin segar buat teman-teman Ya. bahwa politik ini itulah yang kemudian politik yang sepenuh ruang gembira, segala macam. Jadi ketika mereka investasi politik, ya kan, investasi dengan uang, untuk membangun jaringan untuk kekuatan, itu dia tidak takut bahwa investasinya akan hilang di intervensi DPP gitu ya. Ini kan sebenarnya pernah dilakukan oleh partai yang dulu. PSI pernah melakukan ini. PSI. PSI pernah melakukan ini. Sebenarnya pernah di PSI juga kan? Sebentar aja itu. Ya. Pernah melakukan itu. MOU, tapi saya nggak tahu tuh implementasinya jalan apa enggak. Ketika memberikan kebebasan itu, tapi kan udah ganti orang. Ganti ketua umumnya berubah pikiran, udah apa-apa semua diputuskan oleh pusat. Nah kita tidak mau seperti itu. Kadang-kadang kita ini selalu kerangkeng terkooptasi oleh kekuatan kapital itu yang kemudian kita tidak bisa memberikan ruang sebebas-bebasnya di bawah. Itu yang berbahaya dalam politik. Nah kita ingin memberikan bahwa politik itu sebagai alat yang kemudian harus diisi orang-orang yang baik, diisi orang-orang yang punya kebebasan sesuai tujuan utama. Saya kira akan jalan sejalan-jalannya. Tapi kan dengan kebebasan, dengan otonomi ini kan potensi konflik kepentingan besar. Ya kan, kalau konflik kan dia konflik tapi diam kan. Tapi kalau ini kan justru ini Bang Sofyan mempersiapkan bahwa bagaimana nanti manajemen konflik internal. Ya ini kan satu sisi desentralisasi ini kan memberikan satu kebebasan dalam
batasan dalam artian kita membuat aturan aja. Tapi ketika kita ada keterbukaan, kejujuran, trust dalam menentukan desentralisasi ini, saya yakin akan jalan segala-galanya. Misalkan contoh, kita setelah diangkat jadi ketua DPW punya otonomi ini, ya udah menentukan dia, ya udah apapun apa yang disampaikan oleh mereka ya kita. Baru nanti setelah begitu evaluasi. Yang menjadi konflik itu adalah kalau kemudian dari daerah-daerah semua DPP menampung tanpa dipusatkan pada dalam satu sistem, itu yang akan ribut. Oh, ini begitu ada apa, ya kembalikan kepada mereka kan dinamika di lapangan saja. Ya. Karena kalau udah kita tutup keran ini, sesungguhnya itu tidak ada kekuatan juga di bawah. Yang menjadi konflik itu kan kalau kita ada akseptabilitas dari pusat, sehingga itu seolah-olah ada legitimasi kepada seseorang memberikan otoritas untuk melakukan sebuah kritik kepada pemimpinnya di bawah. Ini yang terjadi kan begitu. Jadi dia punya merasa dilegitimasi untuk melakukan itu. Makanya kan kalau udah kita punya kebijakan desentralisasi itu, ya udah kita tutup telinga. Kalau ada lapor ini ya, itu ya Anda kan rumah tangga sendiri. Dan selama ini aman nggak ada ini ya, nggak ada. Dan itu semuanya yang diinginkan oleh mereka menjadi raja-raja itu. Berarti kan DPP ini kan sebenarnya kan kalau saya lihat hanya ego ya sebetulnya, ya kan, hanya memfasilitasi, memberi ruang, terus mengatur rule-nya seperti apa. Ya tidak hanya IO juga, jadi mereka punya tanggung jawab di masing-masing level tingkatannya. Ya kita ya nasional, nggak mungkin kita ngurus di bawah. Iya. Ya itu kan sebenarnya memberikan sebuah ruang mereka, jadi mereka akan rajin sesungguhnya ketika mereka diberikan tanggung jawab. Oh kita nggak main-main. Iya. Tapi kan ada konsekuensi juga. Tidak mungkin sebebas-bebas lalu kemudian mereka korupsi kita nggak bunuh. Iya, tetap harus dibunuh. Iya kan. Iya kan. Walaupun bebas tapi rule-nya jelas. Iya. Ya kan, rule-nya jelas. Misalkan saya otonomi, tiba-tiba main ria, dia main wae, kita bunuh enak aja, rusak kita partai dulu. Iya. Artinya kan sebebas-bebasnya, otonomi seluas-luasnya, tapi rule-nya jelas. Nah, ini menarik nih, dan saya kira ini yang membuat Pak Sofyan sehat. Ya kan. Nah, teman-teman, ini Bang Sofyan ini kalau kita dengar tadi kan dia sebetulnya desain partai yang dibangun oleh teman-teman jaringan Bang Sofyan dan Pak Ahmad Taufik ini kan punya gaya pemimpinan alternatif yang memang ini menjadi menarik kita simak. Nah, kawan-kawan semuanya, kita akan meneruskan lagi dengan beberapa tokoh di Partai Kema Bangsa. Ada dari Waketum, ada dari Ketua Bidang yang nanti akan secara bergilir kita akan berdialog dengan mereka. Dan tetap saksikan di obrolan Gema Kebangsaan. Salam sehat, salam take off.